Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Islam masuk ke wilayah Kalimantan bukan tanpa sebab, bukan pula tiba-tiba. Tapi Islam masuk ke Banua ini tidak lain dan tidak bukan karena datangnya para ulama untuk berdagang pada saat itu. Walau sesungguhnya kedatangan mereka adalah untuk mendakwahkan Islam di Banua ini. Salah satu ulama yang memiliki karisma kuat dan masih terkenang hingga sekarang ialah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Kelampaian. Tercatat dalam sejarah kalau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hidup pada masa pemerintahan Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah pada tahun 1700 sampai 1734 Masehi. Beliau sangat dekat dengan Sultan Banjar, bahkan sampai diangkat sebagai anak oleh Sultan Banjar. Ketika kecil, beliau dididik dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu lainnya di lingkungan istana. Lalu ketika besar, beliau pergi ke Tanah Haram, Makkah Al-Mukarramah, untuk menuntut ilmu. Dan semua pendidikan beliau ini dibiayai oleh Kesultanan Banjar. Setelah beliau belajar sekitar 35 tahun, beliau pun pulang. Saat itu beliau disambut meriah oleh masyarakat, bahkan Sultan Banjar sendiri. Kepulangan beliau sendiri bertujuan untuk mendakwahkan Islam secara kafah. Bahkan Sultan Banjar sendiri sampai meminta beliau untuk dibuatkan sebuah kitab yang kemudian kita kenal dengan nama Kitab Sabilal Muhtadin. Kitab ini merupakan karya monumental dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berisikan tentang hukum Islam, yaitu fikih. Naskah aslinya terdiri dari 4 jilid, sedang yang dicetak terdiri atas 2 jilid. Kitab ini dicetak pertama kali di Mekah pada tahun 1300 Hijriah, kemudian di Istanbul tahun 1302 Hijriah, dan dicetak juga di Mesir tahun 1307 Hijriah. Tidak hanya dengan adanya Kitab Sabilal Muhtadin yang terkenang hingga saat ini, tetapi pada saat itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga membentuk Mahkamah Syariah. Pendirian mahkamah ini tentunya atas persetujuan Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah. Mahkamah Syariah ini berpusat di Martapura dan bertujuan untuk pelaksanaan hukum Islam. Lembaga ini bahkan dimasukkan ke dalam struktur kerajaan Banjar yang dipimpin oleh seorang mufti dan qadhi. Tugas mufti ialah memberikan nasihat atau fatwa kepada sultan dalam masalah-masalah keagamaan, agar sultan memerintah berdasarkan Islam saja, tidak tergelincir pada sistem yang lain. Sedangkan tugas qadhi ialah mengurus bidang hukum Islam dalam masalah perdata, pernikahan, waris, dan sebagainya, agar umat Islam di Banua mengamalkan Islam secara sempurna. Hal ini membuktikan bahwa ulama, khususnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mampu membuat sultan pada saat itu memiliki tujuan utama yang sama dengan beliau. Tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam. Dan beliau memahami betul bahwa tujuan tersebut tidak akan terlaksana jika Islam dari segi ibadah ritual semata. Tetapi Islam harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Ulama itu sejatinya tidak hanya harus dihormati, tetapi juga diteladani. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya kita meneladani beliau dalam mendakwahkan dan menerapkan Islam kafah.